Kasih Bapak Roni. Iya Bapak. Bapak ini tes. mau kerekam kan Pak? ISMR. Ya. Hai guys, jadi di sini kita lagi presentasi bahasa Indonesia ujian praktek. Dan kali ini ada bagian kelompoknya salsa, jadi jangan lupa untuk selalu menantikan vlog kami, oke? Dadah. Dan kita hari ini akan mempresentasikan puisi yang berjudul Indonesia Tumpah Darahku. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Duduk di pantai tanah yang permai, tempat gelombang pecah berderai, berbui putih di pasir terderai. Tampaklah pulau di lautan hijau, gunung-gunung bagus rupanya, dilingkari air mulia tampaknya. Tumpah darahku, Indonesia namanya. Lihatlah kelapa melambai-lambai, berdesir bunyinya sesayup sampai. Tumbuh di pantai bercerai-cerai, memagar daratan aman kelihatan. Dengarlah ombak datang berlagu, mengejar bumi ayah dan ibu. Nama Indonesia namanya, tanah airku. Tanahku bercerai seberang menyeberang, merampung di air malam dan siang. Sebagai telaga dihiasi kiambang, sampai purnama terang benderang. Di sanalah bangsaku gerang menopang, selama berteduh di alam nan lapang. Tumpah darah Nusa India, dalam hatiku selalu mulia. Dijunjung tinggi atas kepala, semenjak diri lahir ke bumi sampai bercerai badan dan nyawa. Karena kita sedarah sebangsa, bertanah air di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada koin, menegakkan hukum ternyata butuh biaya beratus-ratus juta. Mencari keadilan ternyata melelahkan dan perlu uang beratus-ratus juta. Tapi rakyat sudah melek hukum tanpa ketukan palu hakim. Mereka sudah tahu siapa yang benar, siapa yang butuh uang beratus-ratus juta. Oke lah kalau begitu, kata Warteg Boys. Dan rakyat tahu, Dewi Keadilan sudah tak tahu malu. Ia tak hanya menggenggam pedang, tapi sudah tahu uang beratus-ratus juta. Koin-koin dikumpulkan, uang recehan dihimpun orang-orang kecil yang sering ditelikung pengadilan korup bah. Kini beratus-ratus juta, uang recehan itu siap dilemparkan ke muka hakim. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan berpuisi. Dan judul puisinya adalah Kerendahan Hati. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegar di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten. Tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu, sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini kami ingin membedah karya salah satu buku yang berjudul Laut Bercerita yang dituliskan oleh Leila S. Chudori.
Oke, di buku Laut Bercerita ini buku ini ditulis oleh Leila Etidori seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Kemudian juga penerbitnya yaitu ada dari pihak KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia. Kemudian juga halamannya berjumlah sebanyak 377 serta penerbitannya ada pada tanggal 1 Oktober 2017. Chudori lahir di Jakarta pada tanggal 12 Desember tahun 1962. Namanya dikenal melalui karya-karyanya berupa cerita pendek, novel, dan skenario drama televisi. Leila merupakan salah satu sastrawan yang mengawali debutnya sejak anak-anak. Oh ya, isi buku ini Laut Bercerita merupakan novel karya Leila Etidori. Tokoh utamanya Biru Laut, seorang mahasiswa tingkat akhir sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada yang juga adalah seorang aktivis latar waktu pada cerita Laut Bercerita ini adalah masa Orde Baru di mana kekuasaan hanya berada pada satu pilar, yaitu presiden. Tidak ada demokrasi di Indonesia. Bagaimana orang-orang kritis dibungkam, bagaimana rakyat hidup dalam tekanan, kemudian fenomena orang yang hilang secara paksa yang sudah dinormalisasikan. Biru Laut dalam novel Laut Bercerita digambarkan sebagai tokoh yang memiliki watak bersemangat, tidak mudah terpengaruh, teguh pendirian, pendiam, pemalu, penyayang, pemberani, pantang menyerah, dan tenang. Seperti yang ada pada sinopsis bukunya, Laut Bercerita bertutur tentang kisah keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasa kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur. Mereka yang diculik atau dihilangkan tidak pulang dan keluarga mereka menunggu tanpa kepastian. Biru Laut ditangkap, disiksa, dan pada akhirnya ia dibunuh dan dibuang ke laut. Dan dari dasar laut lah ia mulai bercerita. Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Begitulah dua larik puisi yang menyambut kita di lembar pertama. Puisi yang juga menemani kita menyusuri halaman demi halaman, menjadi urat nadi dalam kisah ini. Puisi tersebutlah yang menjadi penggerak Laut dan kawan-kawannya sesama aktivis mahasiswa untuk menyuarakan pandangan mereka. Akan tetapi, tindakan mereka dibatasi oleh tekanan yang mereka dapatkan dari pihak yang berkuasa. Perlawanan mereka berakhir pengejaran dan penangkapan. Sebagian di antara mereka tidak pernah kembali, meninggalkan rasa bersalah bagi para korban yang dipulangkan kepada keluarganya. Keluarga dari para aktivis yang menghilang terus mencari dan menuntut keadilan atas saudara, anak, atau kekasih mereka yang dihapuskan keberadaannya. Biru Laut mulai bercerita pada sebuah tempat, yaitu Seyengan atau sebuah organisasi mahasiswa bernama Wirasena di Yogyakarta. Di sana mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut pemerintah merupakan sebuah aktivitas terlarang. Mereka ingin meruntuhkan ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim tersebut dan mereka tidak takut bahwa saat itu penghilangan terjadi di mana-mana. Kisah ini berlanjut bagaimana Laut dan teman-temannya hilang tanpa jejak. Di buku ini juga diceritakan bagaimana hangatnya keluarga Laut, tentang kerinduan pada adiknya yaitu Asmara dan juga pada kekasihnya Anjani. Teruntuk ibuku sayang, maaf, aku belum bisa pulang, mengadu nasib di negeri orang, kerap begadang demi peluang. Iya, aku masih ingat kau pernah bilang bahwa yang terpenting bukanlah uang. Namun, aku tak ingin hari tuamu serba kurang, hanya karena aku tidak cukup keras berjuang. Bertanding kasih denganmu, aku tak akan menang, karena demi aku, maut pun rela kau tantang. Tapi ibu, izinkan anakmu membanting tulang. Seberes urusan, aku akan secepatnya datang. Apa ini? Tadi Lila. Apa suruh cinta untuk pacar? Bener tadi kerjaannya nggak bener ya. Saya lihat dia. Ini juga WhatsApp web.
Buat apa coba? Apa ada kaitannya kan untuk kerjaan? Karena di punggung tanganmu yang tenang adalah tempat keningku berpulang, dan jemaat denganmu kalah sembahyang adalah kebahagiaan yang tak pernah lekang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.